Berangkat dari kaum sudra atau rakyat, bukan anak raja, tetapi beliaunya masih ada genetika dari raja, masih ada gennya, tetapi mereka berangkat dari rakyat dengan itu. Makanya wahyu yang benar-benar besok ini untuk kejayaan Nusantara ini, wahyu keprabonnya diterima dari Singosari, dan wahyu kedatonnya tetap menggunakan Majapahit kan gitu. Memang hal ini tidak banyak diketahui oleh orang, tapi memang sudah saatnya mulai Nusantara ini harus kembali kepada kejayaan, karena setiap 7 abad sekali Indonesia mengalami kejayaan. Abad 7 kejayaan Sriwijaya, abad ke-14 kejayaan Majapahit di era Hayam Wuruk. Nah, abad sekarang adalah abad 21, yaitu 2000, dimulai dari 2001. Ini proses. Ya, dan makanya menginjak 2021. Nah, terhitung terus signifikan, semakin kejadian fenomena alam bertubi-tubi yang mungkin sebelumnya tidak terjadi hal seperti itu, nongol kayak pandemi lah, ya, bencana di mana-mana lah, banyak tingkah laku manusia itu sudah menyerupai hewan. Nah, karena itu. Lalu nanti menurut Mas Tinus, kejayaan Nusantara itu di tahun berapa, Mas Tinus? Ya, saya tidak bisa mengutarakan prediksinya. Yang jelas perkiraan. Yang jelas tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Ya gitu, karena memang saya tidak bisa kapannya, itu nggak bisa. Atau setelah 2024? Ya nanti diwaspadai ya, 2024 itu mulai banyak orang benturan. Justru malah benturan itu bisa antar agama, interagama, antar ras, interras. Inter itu saling lingkupnya, antar golongan, intergolongan, antar negara, internegara. Wis pokoknya bentrok. Vibrasi mereka mulai menaik, tidak stabil, mempengaruhi emosional. Akhirnya orang saling mencari kebenaran, keegoan mulai ditonjol-tonjolkan. Akhirnya melakukan hal yang akhirnya merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Makanya solusinya apa? Mulai sedini mungkin kita harus ada pendekatan dengan alam. Ketika kita ada pendekatan dengan alam, secara energi kita juga terbangun, jiwa kita terbangun, dan di saat kita menerima itu, kita akan lebih mampu mengendalikan diri secara IQ, SU, EQ. Nah, kalau IQ, SU, EQ itu mempengaruhi SDM. Mempulah tingkah laku menuju emosional, itu SDM-nya rendah. Kalau orang yang punya SDM tinggi, dia mampu memahami, lebih berusaha bagaimana caranya untuk mempunyai sifat pemelihara. Orang rugek ke wong liya, ya orang rugek ke awake dhewe, kan gitu kan. Nah, makanya dengan kita pengolahan, kebangkitan spiritual, agar apa sekarang itu kebangkitan spiritual, orang kebangkitan intelektual kan. Karena ini harus ngomong ini kan gitu kan. Ketika ini bisa ngomong ini, maka ini juga baik kan gitu. Makanya Brahma, Wisnu, Siwa, karena Wisnu itu sebagai sifat penyeimbang. Ngomong kan ngono kan. Jangan sampai ini dimong karo iki sakarepe dhewe kan ngono. Ya kan, akhirnya liar. Karena apa? Manusia itu genetika dari reptilian. Ngono Mas. Yo, dari mau jarine menungso ki tukul dadi ganteng kaya Adam ora mungkin kan itu. Semua itu berproses dari alam. Itu bisa dibuktikan kan gitu kan. Kenapa? Wong sekarang gini. Mau pengen bukti ya kalau manusia itu beda dari generasi reptilian. Jenengan eruh janin. Iya. Bentuknya apa, Mas? Kayak cecak tuh. Oh, lah ya wis kan ngono lho. Berarti kan mengidentifikasi kan bahwa itu lho menungso ki sejatine kuwi kan. Ya kan?
Karena apa? Dulu itu kehidupan awalnya dari mikroba kecil yang berada di air, ya kan? Maka di dalam 10 awatara Wisnu, dalam ajaran Hindu kan ada 10 awatara Wisnu. Pertama, hewan air, dari mikroba menjadi hewan air. Akhirnya turunlah awatara Wisnu yang menjadi ikan mas, ya kan? Terus awatara Wisnu kedua adalah, jadi setiap itu ya terjadi angkara murka kayak gitu, bahasane manusia seperti itu. Ada revolusi lagi, turunlah sang Mesias, dibilangin gitu kan. Dulu sang Mesiasnya ikan mas kan ngono. Terus turun lagi sang Mesias atau awatara Wisnu yang berbentuk kura-kura. Kenapa kura-kura? Dan waktu itu ikan mulai beradaptasi dengan darat, tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan air. Nah, akhirnya terciptalah hewan yang hidup di dua alam, air dengan darat. Maka disimbolisasi kura-kura. Kan itu, kura-kura bisa di air, bisa di darat. Terus sang Mesias yang ketiga, babi hutan. Lah, sudah dari kehidupan air, darat, sudah mulai berkembang kehidupan hewan mamalia berkaki 4. Terjadi kemurkaan lagi, turunlah sang Mesias yang berbentuk babi. Terus keempat, turun sang Mesias berbentuk singa awatara Wisnu. Badan manusia bermuka singa. Itu disimbolisasi bahwa waktu itu memang sudah berevolusi. Manusia berubah, hewan-hewan ini berubah, ada perubahan dari sebagian hewan itu ada, enggak semua orang hewan kan, berbagai banyak hewan itu kan, banyak bentuk makhluk kan, dari kaki 4 itu terbentuklah manusia, badan manusia berkepala kera. Nah itu, akhirnya turunlah awatara, disimbolisasi singa, badannya manusia. Kenapa singa? Singa itu adalah simbol kebijaksanaan. Kan Mas. Oke Mas Dinus, sekarang jenengan sampun di Tulungagung. Nah, perjalanan selanjutnya rencananya mau kemana lagi? Balik Solo, Mas. Oh, balik dulu. Kalau saya udah 1,5 bulan lebih. 1,5 bulan Lebih loh, Mas. Lebih. Ya, berkeliling ya. Bali. Ya, saya berangkat dari Solo itu tanggal Jawa 12. Timur. Tanggal 12, sekarang tanggal berapa? Lalu nanti apa disambung lagi dawuhnya untuk Ke berkeliling depan saya Pulau mau Jawa? jalan ke Jawa Barat. Ke Jawa Barat ya. Pajajaran Sunda. Memang ya itu karepe yang nek karepku dhewe wegah. Mending turu ning omah kan. Sapa gelem dikon ngene iki ya rekoso lho Mas. Lah nggih. Tapi yo mau gimana lagi kan gitu, kalau yang sudah gear ngono wis ya wis. Siap dan ngono lho. Siap. Oh iya, kalau udah akrab sama mbak-mbak ngono. Jangan bilang yang itu sudah nggak aktif, masih aktif. Kalau orang misalkan ada orang mengakui dia bisa spiritual, kalau menganggap yang ini nggak bekerja, berarti dia belum bisa paham tentang spiritual yang sebenarnya. Gitu kan. Karena everything is energy, semua ada yang kehidupan ini mengandung energi. Betul. Walaupun itu sudah tidak berjasad kan. Lah misi jenengan ini kan sungguh apa ya, berat ya. Yo dibilang nah itu berat, dorongan tak bikin enjoy Mas. Pasti ada yang membimbing dan mendampingi jenengan ya. Nah itu masalah kayak gitu kan urusan yang mbak-mbak kan. Yang penting ya dawuh nggak dawuh kan mesti yo tidak dengan lepas tangan gitu kan. Nah, bahkan saya itu dari berangkat sampai hingga sampai Temanggung, Tulungagung. Ya kan saya tadi juga pulang dari Blitar, dari mana aja? Candi Penataran, Candi Simping. Ya, Penataran itu ya peninggalan era Medang Ngamulan ya. Terus Candi Simping, tempat pendarmaannya Eyang Raden Wijaya, sama Candi apa namanya, Candi Bolo apa lali aku,
Itu yang tempat pendarmaannya yang Gayatri sama Candi Pesanggerahan. Nah itu dari Blitar sampai Tulungagung, besok saya jalan lagi ke Candi Dadi. Oh, Candi Dadi. Candi Dadi itu yang ada di Gunung itu, di Tulungagung ini. Sebelumnya dari Kediri nggih? Gunung apa lali jenenge? Gunung Budek apa gitu. Gunung, iya, Gunung Budek. Nah itu saya besok ke situ, saya habis ngerjain situ saya balik Solo. Balik Solo nanti mungkin bulan depan saya lanjut ke Tlatah Sunda. Tlatah Sunda langsung ya. Saya masih memang berangkat dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian ke Jawa Barat. Mungkin kalau yang dawuh sih rencana ke Palembang juga, ke kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Nanti termasuk Kalingga juga yang ada di Temanggung Wonosobo. Di Jepara? Enggak, Wonosobo. Di Candi Arjuna. Oh, itu kan banyak titik-titik portal energi, termasuk Magelang kan gitu kan. Banyak titik-titik stasiun energi yang harus perlu dikonektifkan secara langsung energi pada pusat semesta. Everything is energy, semua mengandung energi, dan bumi ini telah mengalami ketidaksehatan, makanya perlu diterapi bumi. Ya mikro sama makro itu sebenarnya sama mas, cuman untuk melakukan hal ini kan ada keahlian khusus ya kan, karena saya melakukan ini bukan hanya sekedar teori, jadi memang saya melangkah gitu loh. Dan banyak hal yang amazing ya sifatnya dari perjalanan saya itu yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang luar biasa dari perjalanan sama yang memang mau saya tanyakan, unik gitu kan. Nah bisa diceritakan Mas Dinus? Ya perjalanannya ya serba unik mas, jadi kayak dari step by step itu kayak nyambung. Jadi saya cuman dibilangi ger ngetukne rasamu wae. Ngendi langkahmu ning ndi lek ana sing nuntun. Iya benar. Itu kan saya mengalami sendiri dan saya tidak bisa menceritakan satu persatu bagaimananya. Yang jelas banyak hal yang mungkin di luar nalar ya mas ya. Yang mungkin kalau dilihat secara umum mungkin ya orang nggak akan bisa mempercaya itu, namun itu nyata. Ya kan, hingga sampai saya waktu dari Trowulan saya nggak di sana juga, habis dari Trowulan saya ke Pamenang, Kediri ya kan, terus di Padertan, Kamandanu. Nah Khususnya dari Kediri Mas Dinus, dari Padertan, Kamandanu, terus ke Pamenang ya, Pamuksan Sri Aji Joyoboyo. Nah itu ada pesan-pesan apa dari beliau? Ya pokoknya di sana itu sebagai apa ya namanya, pusering angin. Makanya di sana kan sering terjadi angin ya mas ya. Di sana memang ada pertemuan, jadi yang membentuk pusaran angin ya di sana. Jadi kan mungkin faktor dari wilayahnya, mungkin di antara gunung, apa kebetulan di situ tuh tempat pertemuan pusaran angin. Makanya di Pamenang itu kan sering terjadi angin kencang ya, pusar gitu ya, memang di situ kayak pusaran angin gitu kan. Dan itu dibilang makanya di Pamenang itu kan disimbol kayak bola ya, itu simbol pusar bumi, itu disimbolisasi benarnya pusar angin. Gitu. Nah pusering angin di situ, jadi memang di situ mengandung titik energi yang sangat kuat, yang sangat bisa pusaran angin itu bisa mempunyai portal yang menerobos ruang dan waktu. Makanya yang kenapa yang Jayabaya mau kesana di situ, karena di sana ada lintas khusus yang bisa terhubung langsung dengan pusat semesta. Gitu mas. Jadi ya untuk masalah powerlingnya saya itu nggak bisa utarakan karena itu rahasia. Tapi saya bisa menjelaskan secara
secara struktur wilayahnya itu kenapa di situ ada angin sering terjadi kayak itu, memang di situ seperti kayak buser angin, bukan buser bumi loh, tapi buser angin. Berarti pesan-pesan beliau memang khusus untuk jenengan ya, bagi orang yang ingin mencari jati dirinya bagus di sana. Wening yang entah itu pembersihan dulu di Patirtan Kamandanu, kita melukat di sana, baru kita melakukan doa yang ada di Pamenang. Kalau bisa, kalau di yang Pamenang yang tempat pamoksanya itu jangan terus pulang, di sebelah kan ada di situ semacam pertapanya yang Putri Dewi Sundari. Harus ke situ, jangan sampai dari yang pamuksanya Joyoboyo terus pulang. Saya kenapa bicara ini, saya dipewelingi langsung. Gitu. Kalau berkunjung ke sana harus juga sungkem sama yang Putri yang ada di sebelah kirinya itu. Jangan terus iki pulang ora sopan, ora ilok. Nek nemoni yang kakung ya karo yang Putri ini juga. Itu lah saya dibilangi beliaunya yang Putri nggih nek wing anu sungkem yang kakung kudu karo yang Putri barah kan. Tuh. Kalau menurut panjenengan Mas Tinus, sampai sekarang itu kan masih misteri ya tentang Keraton Kediri. Ya, Mas. Nah, itu menurut pandangan panjenengan ada di mana sih setelah panjenengan berkunjung ke saya Kediri? Kalau saya di sana tuh kurang anu ya, Mas. Terlalu menisik di mana kerajaannya. Ya, Mas. Jadi saya lebih ke di situ ada pusat energi, ya sudah saya garap gitu ya. Di mana di situ ada pusaran angin, diarani pusering angin. Sudah saya aktif, jadi menambah aktivasi lah itulah kampanye. Kan di stasiun kan ada pusat-pusat stasiun energi, diaktifasi, diperkuat lagi, dioptimalkan. Nah, mau itu dipaske sih, nanti kayak orang terapi gitu. Ya, bumi ini juga perlu terapi. Bumi itu kayak manusia. Ketika manusia lagi gak sehat kan diterapi. Ya bumi ya juga gitu. Penyetruman. Nah, makanya ada banyak pihak mungkin bilang buka portal atau tutup portal, yang bagaimana harus tahu seluk-beluknya. Secara ilmiahnya bagaimana. Karena segala sesuatunya jangan semua hal dipersangkut pautkan dengan hal yang sifatnya astral atau mungkin berbau klinik ya, mungkin. Tapi saya melakukan ini benar-benar menggunakan teknologi secara alami. Ya, kita kan punya teknologi, tapi teknologi yang terbangun dari potensi kita diri sendiri tanpa perangkat. Perangkatnya ya di tubuh kita ini. Karena apa, kita manifestasi dari alam semesta. Betul. Yang sifatnya biotik kan. Nah, kayak alat-alat kan, satelit kan abiotik. Nah, kinerja satelit, kinerja elektronik semuanya meniru kinerja kehidupan yang biotik. Sudah ada di diri kita. Nah, cuman kita sifatnya soft gitu kan, bukan hard gitu kan. Jadi kalau kita ngomong buka portal ya harus paham dulu. Dan itu juga nggak mudah, kita harus bisa menembus dimensi yang paling atas, kan itu sampai ke black hole. Itu nggak mudah, nggak semua orang saya kira lagi nembus dimensi papate kangelan. Ya mungkin yang saya bicarakan mungkin bagi orang mungkin, yo terserah penilaian kan gitu. Wong kadang-kadang kan gini, terburu menilai orang lain tanpa mengetahui, artinya orang itu terlalu menilai dari ketidaktahuan. Itu yang membuat orang itu nggak cerdas. Terus nek pemikirannya kayak gitu, kapan cerdas sih kan gitu kan. Dunia ini kan butuh ya kita orang urip tur doxing turun batok ngising kan ngono kan. Paling nggak kita tuh bermanfaat gitu loh. Manusia selalu mengejar yang sesuatu bukan tujuannya, ya kan.
Orang kan zaman sekarang kan hanya mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan tujuannya. Iya. Ya kan? Akhirnya mengabaikan. Ya juna kenikmatan iki mau bangsa sing penak-penak ki ya rasane enak tenan kok ngono. Nah, kuwi akhire wis wah dia gandeng rasane penak ngene ya ngene wae dadi zona kenikmatan iki mau. Akhirnya lah lihat tujuan manusia diturunkan ke bumi sebagai khalifah, artinya memelihara sebagai pamomong dari kehidupan. Makanya dibilang manusia itu makhluk paling sempurna. Tinggu ngomong liyane yo sing lelembut lah, entah hewan lah, entah tumbuhan kan ngono. Biar memberikan pemeliharaan, muga dia berikan akal dan budi. Ning wong saiki akali tok ning budine ora tinggu kan ngono. Ya kan? Iya ta wong saiki lah pinter ngakali to, Mas. Nah, itu kan. Nah, makanya itu kan semua itu harus perlu keseimbangan kan. Mau diarani kebangkitan spiritual, bukan kebangkitan intelektual. Kalau kebangkitan intelektual akeh, Mas. Ya, spiritualnya ini di mana kan itu kan. Makanya kan kecerdasan intelektual butuh kesadaran spiritual. Makanya perlu kesadaran. Ngopo ben sadar, ben ora lali, ben eling kan. Apa? Nek sadar kan ora lali, Mas. Eling kan. Nah, itu artinya kesadaran. Oh, sadar nek aku lagi udut. Nah, ngono. Ya toh. Mas Yunus, yang bisa membuka portal itu kan orang-orang tertentu ya. Iya. Nah, itu orang yang bagaimana, Mas Yunus? Ya orang yang sudah mampu mensinkronisasi energinya terhadap pusat semesta, frekuensinya bisa seirama. Ya saya bilang tadi, ketika kita gambarkan diri kita adalah lampu dan diri kita adalah Tuhan, ya kan? Tuhan itu akan menerima lampu itu cahayanya kan. Nah, cahaya ini memberikan frekuensi. Ketika kita bisa mensefrekuensikan diri kita dengan frekuensinya semesta, maka ya kita akan bisa mampu untuk menembus ke dimensi yang lebih tinggi. Dan itu untuk menempuh perjalanan ini kan perlu reinkarnasi berkali-kali, Mas. Tidak hanya 1 kali 2 kali reinkarnasi. Ya mungkin dibilang aku rogone nom ning jero. Ibaratnya ngono lho, Mas. Itu berproses dari kian gitu, berreinkarnasi dari reinkarnasi kan gitu. Reinkarnasi bilang ada nggak? Ya ada kan, gitu kan. Ganti wadah kan untuk penyempurnaan. Nah, reinkarnasi kan kalau kita tinggal lakunya seperti hewan, ya wis engko balik jadi sesuai dengan frekuensinya, frekuensi hewan kan ngono loh, Mas. Makanya kan zaman sekarang banyak hewan berperilaku seperti manusia.